Iya, oke. Selamat datang bagi para member komunitas belajar forex. Saat ini kita masih dalam materi Tokyo Samurai Evolution. Ini adalah pendalamannya. Yang pertama sudah dikasih ya, tapi memang itu dasar yang harus dipelajari dahulu ya. Memang itu masih banyak kekurangan dari pemberian materinya, karena memang dalam materi Tokyo Samurai Evolution memang ini harus diulang-ulang dan harus diperjelas lagi biar lebih mudah ya. Tapi memang saya rasa Anda sudah mengerti eh, dasar-dasar dari teori Tokyo Samurai Evolution ini. Kita masuk di pendalaman ya untuk strategi Hall, dan plus juga kita akan belajar lebih dalam lagi untuk stopper area yang efektif. Kita langsung saja. Oke, kita langsung ke Euro USD. Seperti biasa ini untuk Hall dulu ya. Untuk Hall lebih mudah ketika kita sudah install indikator ya. Kita kan sudah tentu ini indikator yang ini kan sudah dikasih ya, sudah di share di grup, di channel Anda install. Ketika kita sudah menginstal indikator ini, Tokyo Samurai yang big player multi time frame ini, nanti akan muncul nih ya. Kita bisa edit, bisa membuat lebih besar lagi widthnya biar lebih kelihatan. Contoh ya, lihat. Oke, kita zoom out, ini lebih kelihatan. Kebetulan saya menggunakan warna hitam, bisa juga diganti warnanya biar lebih ya. Contoh. Oke. Nah ini ya kan, ini yang bear candle. Saya kasih warna tadi ungu ya, magenta, tapi secara pribadi saya lebih suka hitam. Hanya saja untuk contoh ini kita pakai warna lain biar lebih mudah lah. Kita pakai warna hijau lime untuk bear warna apa ya, lavender ya, atau warna inilah light pink. Lalu untuk bull kita kasih warna lime. Nah ini lalu ini bull. Oke, ini kita ganti ya 2, dan bisa dipermudah kita menggunakan bar chart, lebih simple. Bar chart kita bisa, atau ini ya, bar up-nya dikasih warna hitam, bar down-nya dikasih warna hitam, agar ketika mengganti bar chart semua yang barnya warna hitam. Ketika ganti candle tetap ada warna. Oke, simpel itu. Saya rasa semua sudah mengerti ya untuk konsep dari Hall, strategi Hall ini, atau hidden order level. Strategi dari Hall ini adalah ketika ada harga ya, ada candle di sini, misalkan ini terbentuk, bentar, hapus dulu. Misalkan contohnya di sini terbentuk minor resistance atau minor resistance. Jika Anda belum mengetahui tentang minor resistance, minor support, silakan cek di video-video sebelumnya. Kita sudah pernah bahas tentang itu. Jadi saya rasa ini sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Minor itu yang bagaimana dan major itu yang bagaimana. Tergantung time frame juga sih. Oke, ini anggaplah sebuah minor resistance ya. Kalau minor resistance ini ditembus dengan sebuah candle besar, engulfing, atau
sebuah candle impulsif, atau bisa kita sebut sebagai big player candle di dalam teori Tokyo Samurai, yaitu candlestick khusus untuk Euro USD ya. Candlestick di H1 dia body candle high to low, open to close body candle lebih dari 29 pips. Minimal lah, paling minimal itu 29 pips ya. Atau kalau sekarang kan sudah 5 digit, 299 atau 291, itu sudah bisa kita sebut sebagai impulsive candle atau big player candle. Oke, yang ini ditembus ya. Nah, konsepnya adalah kita menunggu garis ini, atau kita buat seperti inilah. Ada dua minor candle, minor support ya, minor resistance yang ditembus. Kira-kira seperti ini. Kalau yang ini dari atas atau dari bawah nggak masalah. Oke. Yang pasti di sini ada minor yang ditembus. Oke. Lalu kita menunggu, konsepnya kita menunggu ada price turun ke bawah menembus garis-garis ini, menembus ini dan juga menembus ini. Masing-masing ini memiliki kekuatan sendiri-sendiri ya. Jadi biasanya kalau saya akan mencari di mana harga memantul pertama kali. Jadi ketika dia memantul sini, lalu ketika dia break, biasanya akan ada resistance become support di sini ya. Ketika dia terjadi lalu harga break seperti ini, disinilah kita menaruh hidden order. Kita menaruh order kita karena di sini akan ada hidden order. Kita sell di sini dan selesai. Oke, seperti itu. Kalaupun ini tidak terjadi, maka kita hanya akan menerka, walaupun terkan itu hanya bisa satu tebakan ya. Jadi otomatis yang garis pertama ini akan kita gunakan sebagai landasan pertama kita untuk order. Lalu garis ini menjadi landasan kedua untuk order. Oke. Itu teorinya. Tapi ini adalah saran dari saya ya, untuk jika Anda ingin menggunakan hidden order ini dengan efisien. Yang pertama yang pasti adalah sabar. Yang kedua yaitu, bentar kita tulis saja. Pertama sabar. Sabar. Yang kedua kita bentar, saya lupa yang kedua apa. Ya sudahlah, nggak usah pakai ini. Ini kayak motivator aja. Yang pasti kesabaran menunggu sebuah candlestick atau price, entah itu satu impulsif atau kumpulan dari beberapa candle yang menjadi big player candle, tapi gabungan, bukan satu candle ya. Jika Anda sudah membaca, silakan baca kembali PDF ya, PDF tentang Tokyo Samurai. Saya juga nggak mau membahas panjang-panjang di sini, membahas lagi sesuatu yang sudah dibagikan di grup, di channel, dan itu ditulis di PDF dan sudah lama, dan itu sangat-sangat mudah sebenarnya untuk dipelajari. Silakan belajar lagi itu. Kalau belum mengerti ya berarti Anda belum beruntung lah untuk mengerti ini. Karena di PDF itu sudah sangat lengkap. Hanya untuk big player ya, big playernya. Ada big player yang seperti ini, hijau ya, seperti ini. Sekali satu candlestick, ini katakan big player. Ada yang harus digabungkan dua candlestick, tapi open di sini dan close di sini, sampai close di bawah sini itu lebih dari 29 pips untuk Euro USD. Itu juga dikatakan big player namun blending. Dan syaratnya salah satunya selain dia blending, syaratnya adalah angle-nya
harus tajam ke bawah kalau dia untuk ke bawah dan tajam ke atas kalau ke atas. Tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh dia seperti ini, apalagi kecil-kecil. Walaupun dia searah, kecil-kecil terus seperti ini. Nah, walaupun dia searah dan dia membentuk 30 pips atau 29 pips, ini bukanlah sebuah blending big player yang kuat. Oke. Tapi ketika dia membentuk seperti ini ya, minimal 2 itu sudah menjadi blending, atau bahkan kalau dia bisa 10 atau berapalah yang pasti di atas 2, lalu dia satu warna ya, satu warna ke bawah atau ke atas, maka itu blending candlestick yang blending big player yang kuat, asalkan angle-nya, sudutnya ke bawah tajam atau ke atas tajam. Oke. Nah, ini ketika dia blending ini tembus ke bawah, oke. Ketika dia close di bawah garis ini ya, di bawah garis yang sudah kita mark tadi, kita tandai tadi. Oke, ketika dia close di sini, kita hitung dari sini sampai di sini ya. Apakah dia memang blending? Apakah dia memang big player blending ya? Kita hitung berapa pips dari close di sini sampai open di sini, open di atas. Jika dia minimal 29 pips atau 291 poin, dia sudah melengkapi minimal itu, maka kita sudah dapat menaruh pending order kita di sini, sell limit dengan SL 25 pips ya, untuk Euro USD 25 pips dari mark ini, bukan dari open posisi kita. Kalau sell ya nggak masalah. Oh ya, kalau sell seperti itu sih. Tapi ketika ada spread, misalkan spread 1 pips, dan kita taruh 25 pips di sini, otomatis kena kalau memang harga lari ke 24 pips. Ya, harga naik 24 pips ke atas, SL 25 pips kita kena 25 pips. Jadi kita harus menambah dengan spread, oke? 25 pips itu harus ditambah dengan spread. Kalau spreadnya 2 atau 1 ya ditambah 1 spread, ditambah 1 jadi 26. Kalau 2 ya ditambah 2 jadi 27 gitu. 3 jadi 28. Dan untuk minimal take profit 30 pips dari atas ini. Dari dimana kita open posisi, oke? Jika terjadi lagi break di sini masih dengan satu warna ya, dia sudah mengambil order lalu dia masih satu warna dan dia break, kita bisa taruh open posisi kedua kita di sini. Dengan catatan juga 30 pips dari sini. Jadi order ini sendiri, oke? Mereka berdiri masing-masing. Dengan harapan bahwa dua-duanya profit. Tapi yang kedua ini sudah mempunyai risiko yang lebih besar tentunya. Oke? Nah, ini 30 pips dan 25 pips di atas. Kita juga bisa menggunakan strategi untuk memanage posisi kita, posisi kita. Jadi ketika yang ini, yang order pertama sudah kena take profit, order kedua kita bisa gunakan SL plus atau ya seperti itulah, berjaga-jaga. Oke, ini yang pertama ya, blending big player. Perhatikan ini yang penting loh, blending big player ya, blending big player. Jika itu yang tadi hapus ya, jika hanya ada 2 atau ya anggaplah tetap 3, namun walaupun dia sewarna ya, dan dengan posisi seperti ini, angle seperti ini, namun ketika kita mengukur dari open sampai di close ini tidak mencapai 29 pips, bahkan lebih parahnya jauh di bawah 29 pips ya, lalu dia close di bawah sini, itu adalah mending kita nggak usah trade itu ya, walaupun kemungkinan tetap ada, dia akan tetap jatuh setelah menyentuh mark garis ini ya, dia akan tetap jatuh. Namun mungkin untuk TP, take profit 30 pips itu nggak akan kesentuh ya, kemungkinan itu tidak akan tersentuh. Oke, kita menunggu untuk big playernya blending, yang tadi contohnya blending ya.
ataupun impulsive candlestick, satu candlestick yang big player ya, ataupun seperti ini. Oke, jika dia muncul seperti ini dan dia break yang melewati 2 mark sekaligus, silakan membuat area dan tunggu sampai ada price action yang jelas untuk kita melakukan sell. Bisa juga kita langsung pending order yang di paling atas untuk cari aman ya. Bisa juga di paling bawah. Tapi mempunyai resiko masing-masing. Di bawah tentu saja resiko lebih besar, namun di atas mempunyai resiko bahwa bisa saja order ini tidak akan dicapai. Oke, seperti itu. Mari kita lihat di kenyataannya. Kita gunakan ini ya. Mudah-mudahan ini jelas untuk warna candlesticknya, atau biar jelas. Oh ya, sudah seperti inilah. Ya, oke. Contoh, kita lihat contoh. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kita mark dulu. Kita mark, lalu kita tentukan mana garis yang akan kita hapus karena tidak memadai, tidak mempunyai kelengkapan standar lah untuk dikatakan sebagai hold, teknik strategi hold, untuk memenuhi strategi hold. Oke. Ya, kita hitung dari atas ya. Dari sini open, close ketika dia tembus garis ini ya. Close ketika dia menembus ini. Artinya candlestick yang ini. Oke, close-nya di sini. Ke open. 43 pips, 44 pips dengan angle yang sangat bagus, jatuh ke bawah. Ini adalah wave impulsif. Oke. Dia tembus. Jadi kita langsung tandai. Kita nggak order di sini ya. Kita bukan open order di sini. Kita tunggu ini ditembus seperti yang tadi, teori yang tadi. Oke, next ini ditembus, otomatis ini sudah langsung di mark karena ini sudah lebih dari 40 pips, bahkan sudah lebih dari 30 pips, bahkan 40 pips ya. Dan ini otomatis ini semua adalah minor support. Oke. Kita lanjut di sini. Ini juga ya seharusnya. Cek. Oke, ini juga. Ini juga ya? Bukan. Coba kita cek. Enggak, ini hanya 23 pips. Candle yang break garis ini adalah candle ini. Oke. Dan ketika candle ini close, dari sini ke sini tidak mencapai 29 pips. Ini tidak di mark. Lalu, apa yang kita tunggu? Kita menunggu ini. Dia break seperti ini, breaknya harus big player candle. Kalau nggak big player candle ya seperti ini, impulsive wave dengan catatan warnanya harus sama seperti ini semua, dengan angle impuls tajam ya, angle tajam ke bawah atau tajam ke atas. Dan ini
impulsive wave juga dengan plus big player candle ya. Ini ada 1, 2, 3 sama warna, dan dari sini ke sini sudah 60 pips. Ketika dia close di luar ya, ini di close di luar. Ini ketika ini terjadi close, kita langsung menaruh pending order kita 1, 2, 3, 4, 5. 5 pending order, semuanya 25, SL 25 dan take profit 30. Mari kita hitung semua. Oke, kita hitung ya. Diselaraskan dengan baik. Iya. Garisnya harus diselaraskan. Oke, sini. 25 pips. Ya, hanya sekitar 8 pips, 9 pips dia turun, tidak menyentuh SL. Dan dia naik lebih dari 30 pips. Take profit pertama, kita menang berapa? 30 pips. Ini dari trading ini ya. Ini sangat bagus sebenarnya. Sudah 30 pips. Lalu yang kedua, ini sangat-sangat pas, zero float. Oke, sudah pasti 30 pips lagi. Dan ini yang ketiga. Turunnya seperti tadi ya, 8 sampai 9 pips, ini 8 pips. Naiknya 32 pips, yang pasti 30 pips tersentuh. Oke, yang keempat. Ini naik 16 pips, lalu dia turun menyentuh SL. Ini fake, SL hit. Yang mana itu? Nah, kita akan belajar kenapa yang ini SL-nya hit ya. Kenapa ini hit SL? Tapi ini hampir tersentuh di sini. Tinggal berapa pips ini? 1 pips lagi dan ini tersentuh, dan ini menjadi profit. Namun tetap saja kita harus fair ya, fair. Minus 25 pips. Oke, dan ini yang terakhir ya. Yang terakhir kita lihat turunnya berapa? 21 pips, tidak menyentuh 25 pips, tidak menyentuh SL kita, dan dia naik 38 pips ya. Kita mendapatkan 30 pips. Silakan dihitung sendiri. Ini 90, 120 dan dikurang dengan 25, artinya kita sudah mendapatkan profit 95 pips total. Keuntungan dari ini 95 pips. 95 pips dalam satu ya, ini hari pertama, ini yang pertama ya, di satu hari ini, satu hari dan hari kedua, dan ini hari ketiga. 3 hari trade 95 pips, lumayan lah, 30 pips masing-masing untuk satu strategi yang kita gunakan. Belum kalau kita menggunakan strategi yang lain, dan 95 pips ini nyaris mencapai titik kesempurnaan. Maksudnya ya nyaris 150 pips. Seharusnya kalau kita jeli ini nyaris 1 pips saja dia menyentuh order kita. Ya 12 poin lah, 12 poin atau 1,2 pips dia sudah menyentuh order kita. Namun ternyata dia gagal menyentuh order kita dan dia menyentuh SL kita di sini. Sekalipun dia masih sempat reject juga di sini, tapi hanya 15 pips. It's fine, kita harus SL atau take profit seperti itu. Tapi saran saya ya, saran saya, ketika kita sudah mengetahui semua pola ini ya, kita sudah mengetahui bagaimana dia membuat fail setup ini, artinya kita sudah harus berjaga-jaga. Ketika ini ya, hanya tinggal 1 pips lagi dia fail, dia kena order kita, namun dia naik ke atas sudah melebihi 30 pips atau sudah kena take profit minimal 30 pips ya. Jadi kita jangan berharap lagi di garis ini. Kalaupun kita berharap, kita tidak berharap banyak di garis ini, karena bisa jadi ini adalah sebuah
apa ya, noise, karena ini hanya tinggal 1 pips. 1 pips itu ya maksudnya itu bisa jadi noise ya, noise. Tapi walaupun begitu kita terima aja ini loss 25 minus 25 pips. Namun jika kedepannya kita menemukan seperti ini langsung diangkat ordernya ya. Ketika dia hanya tinggal 1 pips tidak tersentuh dan dia sudah menyentuh take profit minimal yaitu 30 pips, order ini harus langsung diangkat dan kita tunggu di bawah. Seperti itu. Dengan begitu kita dapat meminimalisir loss-nya. Dan ini adalah strategi yang tentu saja jika kita sudah melihat ini ya, masih ada loss, yang kita bisa lakukan yaitu meminimalisir loss-nya. Oke. Next ya, yang ini contoh-contoh lain sudah kita sudah kita berikan yang lalu, sudah kita pelajari ya. Kita hitung dulu dari atas ini. Oke. Dari atas ini, dari open-nya ke close di sini. Ini hanya 27 pips, seharusnya ini tidak dipakai. Sayang juga sih. Tapi ya hanya 20 pips. 27 pips. 27 lebih lah. Hampir menyentuh 29, tapi ya sudah nggak usah. Kita bisa menggunakan, nggak ada yang bisa kita gunakan di sini. Walaupun demikian harga tetap dia reject dan dia reject line ini, garis ini, dan dia naik ke atas. Yang lalu kita menggunakan ini contoh ini menjadi contoh profit salah satunya yang lalu. Bisa juga kita gunakan kalau kita mau yang seperti ini, namun ini resiko yang lebih besar. Jika Anda belum terlatih dengan price action, dengan pattern, dengan lain-lain, ya jangan gunakan ini. Tapi jika Anda terlatih dengan mata Anda bisa melihat bahwa ini adalah sebuah pembalikan pola pembalikan arah ya dan sebagainya, Anda bisa trade di sini. Yang ini hanya untuk yang ya jangan coba di rumah. Hanya untuk profesional lah. Canda ya itu. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ini. Ya. Ini jelas satu candlestick dia sudah selesai, dia break. Big player candlestick. Oke. Dan ini ya, ketika dia break dari atas sini sampai di sini, dia sudah mencapai 29 pips, 291 poin minimal sudah tercapai, dan kita dapat menggunakan ini. Dan sudah sangat rapi. Seperti itulah kira-kira, silakan Anda mencari contoh sendiri-sendiri ya. Seperti ini. Yang ini ya. Ini ya yang paling nyaman untuk di trade yaitu ketika minernya memang di break oleh big player dan di break lagi kembali oleh big player. Jadi di sini ya, ini big player yang ini, big player candle, dan yang ini ya, mereka sama-sama break garis ini. Oke. Satu, dua, tiga. Ada 3 minor support di sini yang di break. Anda harus jeli melihat minor support. Di sini Anda harus jeli melihat minor support. Cari aja yang terdekat ya, minor support yang terdekat. Dan ketiga-tiga ini lihat saja dengan sekilas, ini tentu saja tidak menyentuh stop loss kita ya, sangat jauh. Stop loss kita di bawah sini, 25 pips dari sini ya, dan tiga-tiga ini
profit bisa ditambahkan di sini berapa pips profitnya, sudahlah pokoknya profit. Dan ini juga ya, ini kan sudah lebih ya, sini ya, 1, oke. Dan ketika ini break di sini, break yang di sini, break pertama kali, kita ambil yang paling atas yang ini ya. Ketika ini break, kita langsung open posisi, jelas, sangat jelas sudah dia jatuh ke bawah. Oke, ini kan hampir sama baris ya. Kalau yang seperti ini kita ambil satu saja. Bisa juga kalau Anda mau dua, tapi bikin seperti ini. Misalkan dia dua seperti ini, bikin saja area seperti ini. Dan di area sini kita menunggu, karena ini sangat berdekatan. Kalau ini masih lumayan ada range. Seperti ini juga masih ada range. Ini sudah sangat-sangat dekat, hanya sekitar 4 pips. Dan ini memang jelas reject dua-dua, dia jatuh juga. Seperti itulah jika kita hitung ya, dari open sini sampai di sini, ketika dia break pertama 40 pips, ketika dia break kedua 54 pips. Oke, ini kita langsung skip saja karena capek juga. Kita langsung masuk ke stopper area ya. Stopper area kita menggunakan GBP JPY. Oke, seperti ini. Yang pertama yang harus kita ketahui ya, seperti yang sudah kita baca di PDF pasti sudah ada, tentang penentuan dari Tokyo area. Tokyo areanya yang mana yang dominan, mana yang Tokyo area super dominan, mana yang Tokyo area biasa-biasa saja. Indikator pertama setting dulu. Ini sudah dibagikan juga di grup. Silahkan dicek, dan jika ada yang belum muncul, pergi ke input ya. Ketika di sini ya, kita pergi ke klik kanan, indikator list, Tokyo Samurai, yang ini. Oke, ini pembuatnya. Ini juga dibagikan free, lihat saja di internet banyak. Ini show Tokyo Samurai. Pertama kali kita buka ini false ya. Nah, ketika kita buka ini, kita harus mengganti false-nya ke true. Dan kita oke, maka ini akan muncul dengan sendirinya. Untuk lain-lain bisa di-set warnanya dan sebagainya di sini ya. Ini Tokyo super dominan dan no dominan. Yang ini untuk di GBP JPY ini kurang berkesan. Yang dua ini yang kita akan lebih utamakan. Silakan perhatikan dengan benar. Contoh pertama, ketika warna putih ini dan putih ini bertemu itu kurang kuat, tapi ketika warna seperti ini ada ya, dia bertemu dengan warna ini, kita gunakan lavender ya, seperti ini ya, harga close langsung di luar. Oke, memang pada dasarnya lebih baik jika harga keluar dulu jauh, lalu dia balik ke sini, itu lebih baik, ini lebih kuat. Oke, tapi ketika harga langsung berbalik ke sini, memang seperti ini kita lihat ada rejection ya, dia naik sudah 40 pips, 42 pips, namun kita tunggu price action kalau yang seperti ini. Seperti ini contoh ada Pinocchio bar, kita bisa trade di sini langsung buy di sini, dan SL di bawah ya. SL kita kena 14 pips, kecuali kita SL-nya 25 pips. Seperti yang strategi sebelumnya, SL 25 pips dan take profit 30 pips. Ini sudah take profit lah. Bisa seperti itu. Dan memang untuk strategi Tokyo Samurai rata-rata strateginya menggunakan
SL malahan 30 pips sampai 35 pips, dan take profit 30 pips sampai 35 pips 1:1, karena win rate-nya juga tinggi, jadi itu masih worth gitu. Lihat, nah ini adalah stopper area yang lumayan nyaman, walaupun nah ini salah kelemahannya juga karena dia terlalu sempit, terlalu kecil. Walaupun ini sebenarnya asik juga stopper area yang kecil seperti ini karena SL kita kecil. Namun jika SL kita memang hanya ditaruh 5 pips ya. Jadi kalau di bawah ini, oke, di bawah sini ini stopper areanya ya, perhatikan. Perhatikan jika kita mengikuti stopper area yang kecil ini, SL kita otomatis hanya sekitar 5 pips, sudah kesentuh ya. Jadi di sini kita juga menggunakan strategi yang lain. Kita lihat di sini ada minor support. Nah, disitulah kita menaruh SL kita di bawah sini. Oke, bukan untuk disentuh, tapi ini hanya berjaga-jaga. Karena stopper area juga yang ini kuat ya, stopper area ini warna hitam ini dan dia digabungkan dengan warna putih. Yang pasti harus ada yang warna seperti ini. Warna juga bisa beda-beda seharusnya. Maksudnya ini TO dominan atau TO super dominan. Yang dua ini kuat. Jika TO no dominan dan TO no dominan itu lemah. Tapi TO dominan dan TO no dominan itu bisa kuat, dan paling kuat adalah TO super dominan dan TO super dominan, atau TO super dominan dikombinasi dengan TO dominan untuk stopper area. Oke. Dan ini sudah profit. Kita lebih baik kita membuat sebuah komitmen trading dalam strategi ini, yaitu komitmen trading kita adalah SL 25 pips dan take profit 30 pips, sama seperti strategi all. Nah, ini sudah kena kan, ketika dia balik lagi dia break, tidak menutup kemungkinan karena ini sudah kena, ketika dia balik lagi ini bisa jadi break. Oke, karena itu selalu menggunakan SL, selalu menggunakan stop loss. Ini bentuk dari yang tidak efektif. Lebarnya 69 pips, 70 pips. Jika Anda mau menaruh SL 25 pips, maka otomatis Anda harus cari menunggu sampai ikannya menyelam ke dalam area stopper ini. Oke? Atau menunggu price action. Lihat, ini candlestick besar-besar dia turun ke bawah ya. Di sini ada price actionnya, inside bar. Oke, muncul inside bar dan dia muncul bullish engulfing. Walaupun di sini ada outside bar juga, yang outside bar bearish, namun di sini ditutup juga dengan bullish engulfing. Nah, bullish engulfing yang kuat, candlestick yang seperti ini, saya kasih saran ya, candlestick ini silakan Anda foto atau Anda print dan ditempel di dinding Anda, di depan chart Anda. Karena ini adalah candle, jika dia muncul candle bentuk tepat seperti ini ya, dan dia merupakan sebuah outside bar plus dia adalah bullish engulfing ataupun bearish engulfing, maka candle ini engulfing valid ya, engulfing valid ya. Dia memiliki ekor dan dia memiliki hidung yang pendek, ataupun lebih baik lagi kalau dia tidak memiliki hidung. Ini masih ada hidung sedikit, perhatikan, masih ada sedikit hidung ya. Dan kalau ekornya lebih panjang, itu juga lebih maknyus. Itu saya namakan candlestick tikus. Saya tidak mau berpanjang-panjang dengan stopper area ini karena untuk trading stopper area kita harus siap menerima konsekuensi, dan kita tetap menggunakan price action, kita menggunakan sesuatu ya, segala sesuatu yang sudah kita pelajari.
Salah satunya juga Fibonacci. Ya, kita bisa menggunakan Fibonacci. Contohnya super area yang ini. Oke. Kita lihat, kita akan entry di Fibonacci area 38 sampai dengan 61,8. Kita tunggu price action terjadi seperti ini. Lihat, ada inside bar, ada outside bar, tapi outside barnya ke bawah, kita belum akan entry. Dan ternyata di sini kita buy only ya. Kita mau buy only maunya kita. Karena ini belum break di bawah. Karena harga juga dari atas menyelam ke bawah, oke. Lalu di sini muncul bullish engulfing ya, dengan juga outside bar plus bullish engulfing. Dia sudah reject area 38 sampai dengan 61,8 dan kita entry posisi di sini dengan SL 30 pips, profit minimal 35 pips, atau kita menggunakan juga Fibonacci. Jangan pernah melupakan Fibonacci. Ya, profit pertama bisa jadi di sini sekitar 78 pips dan take profit kedua 61,8. 100 pips lebih. Atau bisa kita menggunakan take profit fix yaitu 35 pips. Oke, demikianlah itu adalah strategi dari strategi hold ya. Dan sampai saat ini masih efektif digunakan di Euro USD.